Oke, selamat siang nak. Ya, jadi sebelumnya kita sudah bahas jarak titik ke bidang. Ya, berikut ini materi kita yaitu jarak garis ke garis. Jadi di sini nanti ada dua yang kita bahas. Yang pertama itu jarak dari dua garis sejajar. Yang kedua itu jarak dari dua garis yang bersilangan. Jadi yang pertama kita bahas dua garis yang sejajar. Jadi dua garis dikatakan sejajar jika kita perpanjang kemanapun, kedua garis itu tidak akan pernah berpotongan. Seperti itu dia nak. Jadi dia memiliki yang namanya jarak gitu. Jadi bagaimana untuk menentukan jarak garis ke garis? Nanti ada langkah-langkahnya atau tahap-tahapnya. Yang pertama, kita ambil sembarang titik di salah satu garis. Boleh dari garis K atau garis M. Misalnya Bapak ambil sembarang titik di garis K. Contoh ini nak, titik P. Nah, makanya Bapak buat di sini titik P. Nah, jadi jarak dari garis K ke M itu sama dengan jarak titik P ke garis M. Nah, itu langkah keduanya, kita cari jarak titik ke garis. Oke, untuk jarak titik ke garis seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu sudah Bapak jelaskan ya nak ya. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Di sini ada Bapak buat satu contoh soal, contoh garis sejajar. Kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm. Jika P adalah pusat ABCD dan Q adalah pusat dari EFGH, tentukan jarak dari garis AQ ke garis PG. Nah, jadi kalau dikatakan nak P itu adalah pusat ABCD, berarti dia adalah perpontoran antara diagonal AC dan BD. Jadi pas di tengah pusat alas. Sedangkan Q itu adalah pusat EFGH, berarti perpotongan antara diagonal EG dan HF. Yang kita cari adalah garis AQ jaraknya terhadap garis PG. Nah, kalau kita lihat gambar ini nak, ya, di mana garis AQ dengan PG itu termasuk dua garis yang sejajar. Nah, jadi gimana cara untuk mencari jarak garis ke garis? Tadi Bapak bilang ambil sembarang titik di salah satu garis. Contoh boleh Bapak buat di titik P. Nah, misalnya ini. Nah, Bapak buat salah satu titik di garis AQ itu Q. Ya, jadi garis terdekatnya yang mana yang tegak lurus boleh Bapak tarik kemarin. Nah, ini. Jadi ini yang kita cari. Nah, ini. Ya. Kalaulah misalnya Bapak sebut nama titiknya, ya, misalnya ini Bapak buat Q action. Nah, jadi untuk mencari Q action ini bentuk dulu segitiga. Boleh segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi atau sembarang. Contoh, ini boleh Bapak tarik ke bawah nak, PQ. Nah, baru ini Bapak tarik kemari. Jadi kita keluarkan segitiga PQG, ya. Kalau Bapak keluarkan ke dalam dua dimensi, kira-kira gambarnya seperti ini nak. Nah, ini P, ini G, ini Q. Nah, ini juga siku. Jadi sama halnya seperti ini. Oke, jadi kalau ditanya garis dari jarak dari garis AQ ke garis PG itu sama dengan jarak titik Q ke garis PG, gitu nak ya. Dimana jarak titik Q ke garis P itu kita tarik garis tadi yang tegak lurus dari titik Q ke garis PG, kira-kira ini nak. Yang ini ya, ini Bapak buat Q action. Nah, jadi tadi gini, yang kita cari tadi apa? Jarak dari garis AQ ke garis PG itu sama dengan jarak dari titik Q ke garis PG. Nah, gitu dia nak. Jarak titik ke garis sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Sedangkan jarak titik Q ke PG, ya. Sedangkan jarak dari titik Q ke garis PG itu sama dengan jarak dari titik Q ke Q action. Nah, ini dia nak. Berarti yang sebenarnya kita cari adalah berapakah panjang Q action. Nah, oke, sebelumnya kita harus tahu dulu berapa panjang PQ, QG sama GP. Nah, PQ itu nak sama dengan panjang sisi, ya. Di soal sudah diketahui bahwa panjang sisinya adalah 4 cm. Nah, misalnya ini Bapak buat 4 cm. Berarti panjang PQ itu juga sejauh 4 cm. QG boleh Bapak buat di mana panjang QG itu sama dengan setengah dari EG. EG itu diagonal bidang nak ya. Kalau diagonal bidang Bapak buat dikali akar 2. Berarti EG-nya itu 4 akar 2. Berarti QG setengah kali 4 akar 2 berapa nak? 2 akar 2 cm ya. Berarti ini 2 akar 2 cm. Nah, jadi untuk mencari panjang PG-nya berapa ya? Panjang PG itu juga sudah ada Bapak kasih tahu rumus.
ya jarak titik pusat alas terhadap titik sudut yang di hadapannya. Masih ingat rumusnya nak? Atau Pitagoras dari sini juga boleh ya. Nah, terserah yang mana dibuat, atau Bapak buat Pitagoras saja. Berarti 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Berarti PG-nya nanti 16 tambah 8 ya, akar 24. Sedangkan akar 24 itu nak, itu sama dengan 2 akar 6 cm ya. Oke, setelah sudah dapat PG-nya ya, yang ini tadi, di mana panjangnya 2 akar 6 cm, baru lihat nak tanda-tanda atau tips untuk mengerjakan jarak titik ke garis. Jadi Bapak bilang kalau misalnya di dalam segitiga siku-siku terdapat juga bagian siku-siku, maka yang kau gunakan itu adalah perbandingan dari luas segitiga. Nah, jadi nanti untuk mengerjakan soal seperti ini yang kita gunakan itu adalah perbandingan luas segitiga PQG ya. Langsung ingat nak rumus luas segitiga. Itu adalah setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya Bapak buat GQ, maka tingginya adalah PQ. Dikali PQ nak ya, dikali PQ sama dengan setengah. Kalau alasnya Bapak buat PG, maka tingginya kiki aksen. Maka nanti dari sini dapat panjang kiki aksennya. Oke, GQ-nya di situ besarnya 2 akar 2 nak ya. Berarti ini boleh Bapak coret dulu setengahnya. Berarti GQ-nya itu 2 akar 2, PQ-nya 4 sama dengan PG-nya 2 akar 6 dikali kiki aksen. Oke. Ini boleh Bapak coret 2-nya ya. Ya, ini tinggal berapa nak? Akar 2 kali 4 sama dengan akar 6 itu sama dengan akar 2 kali akar 3 ya. Ya, kenapa Bapak sederhanakan? Supaya ini habis akar 2-nya nak ya. Akar 2-nya yang habis, ini tetap akar 3 ya. Nah, berarti QQ aksen itu sama dengan 4 per akar 3. Nah, sama-sama kali akar 3 supaya lebih sederhana nak. Nah, sedangkan akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3 ya. Maka QQ aksen itu 4 per akar 3 kali akar 3 itu 3 akar 3 cm. Inilah panjangnya nak. Oke, Bapak harap jarak garis ke garis sejajar sudah paham nak ya. Kita lanjut ya, jarak 2 garis bersilangan nak ya. Jadi ingat, 2 garis bersilangan dikatakan jika kedua garis tersebut tidak terletak pada satu bidang dan dia bentuknya menyilang nak ya. Oke, jadi kalau misalnya anggap saja garis L dan M ini tidak terletak pada satu bidang. Jadi kalau misalnya Bapak perpanjang pun garis M ini sampai kemanapun dia tidak akan pernah berpotongan dengan garis L. Anggap saja garis M ini di bawah garis L atau di atasnya gitu dia nak. Jadi dikatakan dua bersilangan jika dia tidak sejajar maupun berpotongan. Jadi kalau ditanya nanti jarak M ke L, ada caranya. Yang pertama, kita lukis bidang yang sejajar garis M melalui garis L. Atau boleh juga kita lukis bidang yang sejajar garis L melalui garis M. Misalnya Bapak pilih yang di sini garis M melalui garis L. Baru setelah sudah kita tarik tadi bidang, maka kita cari jarak garis L ke bidang yang sudah kita bentuk tadi nak. Nah gitu dia, berarti kembali dia jarak garis ke bidang tersebut. Oke, jadi caranya perhatikan contoh berikut nah, supaya lebih paham. Jadi seperti ini, diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm ya, yang ditanya maka jarak antara garis AB dan DF adalah. Nah, jadi perhatikan, ini garis AB ya, sedangkan ini garis DF. Nah, jadi garis AB dan DF ini dikatakan dia bersilangan karena ya dia tidak terletak pada satu bidang. Jadi kalau misalnya dia Bapak perpanjang kemanapun dan AB juga, dia tidak akan berpotongan nah gitu. Jadi caranya gini, kita bentuk bidang melalui garis DF yang sejajar dengan garis AB gitu. Jadi contoh bidang yang melalui DF itu boleh Bapak buat yang ini nak. Nah ini ya. Jadi bidang CDEF itu adalah suatu bidang yang melalui garis DF gitu ya. Jadi udah sejajar nggak dengan garis AB? Sudah. Jadi kalau ditanya jarak dari garis AB ya ke bidang ke garis DF tadi itu sama dengan jarak dari garis CAB
ke bidang CDEF. Jadi itu sama nak. Nah, baru kalau kita lihat ya, lihat ini kan sudah sejajar dengan bidang. Ya, berarti boleh Bapak ambil sembarang titik dari garis tadi. Misalnya titik B. Nah, bisa juga garis CF mewakili bidang daripada CDEF. Jadi boleh Bapak buat kalau jarak dari garis AB ke bidang CDEF itu juga sama dengan jarak dari titik B ke garis CF. Nah, jadi sudah jarak titik ke garis. Jadi kalau misalnya BCF-nya segitiganya Bapak keluarkan, ya. Kalau misalnya segitiganya Bapak keluarkan, segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga siku-siku ya nak ya. Iya, berarti yang ini tadi B, ini C, ini F. Nah, gitu ya. Dimana panjang BC, ya sisinya diketahui tadi di soal 4 cm. Nah, berarti BC-nya 4 cm, ya, sedangkan BF-nya 4 cm. Nah, CF-nya itu karena diagonal bidang berarti 4 akar 2, ya. Jadi ini 4 akar 2 panjangnya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya jarak titik B ke garis CF, kita tarik garis yang tegak lurus. Dan boleh kita pastikan ini bagi 2 sama besar. Kenapa? Karena dia juga sama kaki. Segitiga yang terbentuk itu adalah siku-siku sama kaki. Nah, jadi gampang kalau sama kaki kan sudah ada juga Bapak buat contoh. Jadi karena bagi 2, kalau contohnya ini Bapak buat B aksen, berarti panjang FB aksen itu 4 akar 2 bagi 2. Nah, ya berarti FB aksen itu sama dengan 2 akar 2 cm. Nah, bisa ya. Maka mencari BB aksen tinggal Pitagoras saja nak. BB aksen itu boleh Bapak buat akar dari BF kuadrat dikurang B aksen F di kuadrat. Nah, pakai Pitagoras saja langsung kalau terbentuk segitiga sama kaki ya. Oke, berarti dari sini BB aksen BF-nya itu 4 nak ya. Berarti 4 kuadrat dikurang B aksen F-nya 2 akar 2 tadi, 2 akar 2 kuadrat. Maka BB aksen 16 dikurang 2 akar 2 kuadrat itu 8. Maka BB aksennya akar dari 8, atau dapatlah nak panjang BB aksennya itu sama dengan 2 akar 2 cm. Inilah salah satu contoh ya soal dari jarak garis dengan garis yang bersilangan. Oke. Jadi ini saja dulu kita pelajari hari ini nak ya. Silahkan dipindahkan ke catatannya. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang materi kita hari ini, ya boleh ditanyakan lewat grup WA kita. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Bapak akhiri. Selamat siang nak.